Halo teman-teman, kami dari kelompok 5B yang berjudul Psikologi Perkembangan Manusia dari Dewasa hingga Lansia. Nah, untuk nambah anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Adriza Yasinawati, yang kedua Ajeng Atalia Ramadhani Putri, yang ketiga ada Davin Rizky Alkair, yang keempat ada Fitria Nur Adila, dan yang keenam adalah Intan Koirani, dan yang terakhir Rizda Sridayani. Halo teman-teman, nah di sini aku mau jelasin apa itu dewasa awal. Nah teman-teman, ada yang udah tahu belum dewasa awal itu apa? Nah kalau belum tahu, yuk kita simak baik-baik. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas pengertian dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian diri sendiri pada masa awal dewasa. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Erikson mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau melibatkan kontak seksual. Pada tahun 2011, Buruk menguraikan secara ringkas ciri-ciri dan tugas dewasa dalam masa-masa dewasa awal. Yuk kita simak. Nah di sini itu ada satu masa dewasa dini sebagai masa pengaturan, yang kedua itu masa dewasa dini sebagai usia produktif, yang ketiga masa dewasa dini sebagai masa bermasalah, yang keempat itu masa dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional, yang kelima masa dewasa dini sebagai masa terasingan sosial, dan yang keenam masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Nah yang ketujuh itu masa dewasa dini sebagai masa ketergantungan, yang kedelapan masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai, yang kesembilan masa dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, yang kesepuluh masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Nah, teman-teman, kita lanjut ke tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Nah, yuk kita simak-simak baik-baik, teman-teman. Nah, di sini tuh ada pertama itu adalah memilih teman bergaul sebagai calon suami dan istri. Itu yang paling penting sih. Nah, yang kedua ini belajar hidup bersama suami istri. Yang ketiga mulai hidup dalam berkeluarga atau hidup berkeluarga. Yang keempat mengelola rumah tangga. Dan yang kelima mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Yang ketujuh, memperoleh kelompok sosial seirama dengan nilai-nilai paham. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada dewasa tengah. Apa sih dewasa tengah ini? Yuk, tolong disimak juga ya. Masa dewasa tengah biasa disebut dengan masa paruh baya. Masa dewasa tengah tampak lebih awal di usia 30 tahun, tapi pada beberapa titik di usia 40 tahun juga. Menurut Harlock, 1996, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa madya, yaitu antara usia 40 sampai dengan 60 tahun. Masa dewasa madya mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa dewasa madya, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai dewasa tengah ini ada perubahan pada masa dewasa tengah. Perubahan pada masa dewasa tengah. Yang pertama, perubahan biologis. Melihat dan mendengar adalah dua perubahan yang paling menyusahkan dan paling tampak dalam masa dewasa tengah. Daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam antara usia 40 sampai dengan 59 tahun. 2. Perkembangan kognitif. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah, walaupun strategi-strategi dapat digunakan untuk mengurangi kemunduran tersebut. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada dalam memori jangka pendek. 3. Karir dan kerja. Sebagian besar kemajuan karir terjadi pada awal dalam kehidupan orang dewasa, sekitar usia 40 hingga 45 tahun. Individu yang dipromosikan lebih dahulu naik lebih jauh. Kepuasan kerja mengalami peningkatan secara konsisten sepanjang kehidupan. Dari usia 20 hingga 60 tahun, bagi orang dewasa lulusan perguruan tinggi dan bukan lulusan perguruan tinggi, suatu pola kerja yang terus-menerus lebih umum di antara laki-laki daripada di antara perempuan. 4. Perkembangan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan persoalan dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa dari orang yang lebih muda. 5. Keintiman. Dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. 6. Generativitas. Generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, seperti turunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. 7. Waktu luang. Individu pada masa dewasa tengah tidak hanya butuh untuk belajar bekerja dengan baik, tetapi juga butuh belajar menikmati waktu luang. Paruh kehidupan mungkin suatu waktu khusus yang penting untuk waktu luang karena persiapan untuk suatu pengunduran diri dari aktivitas. Yang terakhir, agama.
Banyak orang yang berusia madya, baik pria ataupun wanita yang tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan daripada yang pernah mereka kerjakan pada waktu masih usia muda. Walaupun keinginan ini mungkin bukan karena alasan keagamaan, banyak orang usia madya, terutama wanita, yang karena mempunyai banyak waktu luang menganggap bahwa kegiatan keagamaan atau sosial dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Halo teman-teman, nah di sini aku mau jelasin apa itu usia madya. Nah yuk kita pelajarin bareng-bareng. Nah, pertama-tama kita mau bahas pengertiannya usia madya yang setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik mental setara perubahan minat. Nah selanjutnya kita akan bahas 3 bagian kata Hurlock pada tahun 2002. Yang pertama itu ada masa dewasa awal atau masa dewasa dini yang biasa disebut young adult. Yang kedua masa dewasa madya. Yang ketiga masa usia lanjut. Karakteristik usia madya. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Yang kedua, merupakan masa transisi. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Yang kelima adalah usia canggung. Yang keenam adalah masa berprestasi. Yang ketujuh, usia madya merupakan masa evaluasi. Dan yang ke-8, usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Dan terakhir, usia madya merupakan masa sepi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas perkembangan pada usia madya, seperti halnya tugas-tugas dalam perkembangan pada periode lainnya. Hurlock 1980 mengumumkan tugas perkembangan usia madya sebagai berikut. Yang pertama itu tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik, yang kedua itu tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat, yang ketiga itu tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran, dan yang terakhir tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Selanjutnya, dewasa akhir. Pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang. Perkembangan dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Pertama, daya ingat atau memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut pikun. Berikutnya, indera penglihatan atau mata. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan indera pendengaran atau telinga. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Selanjutnya, indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia karena perubahan yang dialami seorang lansia. Kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Daerah bagian kepala. Berubahnya daerah bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami seorang lansia, dan perubahan demikian merupakan perubahan yang paling mudah untuk kita dapati atau kita lihat dengan mata telanjang. Perubahan daerah kepala yang terlihat seperti rambut yang mulai putih, rambut yang mulai menipis, pipi yang hilang atau disebut dengan kompong, gigi yang tinggal satu persatu sehingga akan menjadi ompong, kerutan yang tak bisa disembunyikan pada kulit wajah yang mengalami kekeringan, dan banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Lalu daerah tubuh. Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya, seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi bungkuk. Tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Perubahan kulit pada tubuh seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah yang mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. Lalu, daerah persendian. Persendian tangan dan kaki memiliki fungsi banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalaninya. Karena tangan dan kaki, alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh, menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain terjadi pada kuku tangan dan kuku kaki pada seorang lansia. Perubahan dari kedua kuku yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapur. Selanjutnya, perkembangan psikis dewasa akhir. Menurut David Wechsler dalam The Mister 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45-55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Dan yang terakhir, penyesuaian sosial pada dewasa akhir. Penyesuaian sosial ini memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi penyesuaian sosial pada masa lansia ini. Berikut dampaknya: lupa akan waktu yang dimiliki yang semakin sedikit. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang teori pentahapan menurut Erikson. Kira-kira apa ya yang dibahas oleh Erikson dalam teori pentahapan? Penasaran? Yuk kita simak pembahasan berikut. Eits, tapi sebelum membahas tentang teorinya, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa itu Erik Erikson? Nah, Erik Erikson ini merupakan seorang ahli psikologi yang lahir pada tahun 1902 di Jerman. Nama Erik menjadi dikenal banyak orang setelah dia mengemukakan teori tentang tahap perkembangan psikososial seorang manusia dari lahir hingga tua. Yang pertama itu ada fase bayi. Nah, fase bayi ini terjadi pada umur 0-18 bulan.
Krisis atau konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya diri versi curiga, di mana tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga pada orang lain. Orang yang paling berperan penting pada fase ini adalah ibu atau orang lain yang berperan sebagai ibu. Yang kedua itu ada fase kanak-kanak. Fase kanak-kanak ini terjadi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Krisis utama yang dialami pada fase ini adalah otonom versi malu-malu, di mana fase ini banyak menentukan rasa percaya diri dari sang anak saat beranjak dewasa nanti. Pada fase ini sosok yang paling berperan penting adalah kedua orang tua atau sosok yang dianggap sebagai orang tua. Yang ketiga itu ada fase awal anak kecil. Ini biasanya terjadi pada usia 3-5 tahun. Pada fase ini seluruh anggota di keluarga sang anak sangat berperan besar dengan pertumbuhan sang anak. Krisis emosi yang paling dirasakan pada fase ini adalah inisiatif versi rasa bersalah. Disinilah sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Yang keempat itu ada fase anak kecil. Ini biasa terjadi pada usia 5-13 tahun. Pada fase ini, krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri versi rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Hal ini juga didasari oleh fakta bahwa pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana komunitas anak tersebut sudah meluas dan tidak terbatas pada anggota keluarga lagi. Pada fase ini, sang anak cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif, sehingga mereka lebih menyukai aktivitas yang bersifat kompetitif seperti olahraga, game, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah fase remaja. Seseorang memasuki fase remaja pada usia 13-21 tahun. Fase ini adalah fase paling banyak menghabiskan tenaga bagi orang tua, karena pada fase ini krisis utama yang dihadapi adalah identitas versi kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga di fase ini sang anak akan mudah terbawa emosi kelompok dan nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompok. Yang keenam itu ada fase dewasa. Seseorang memasuki fase dewasa pada usia 21-40 tahun. Setelah melewati fase remaja, kini sang anak telah menjadi dewasa dan memiliki emosi yang lebih stabil. Namun pada fase ini tetaplah ada krisis yang dialami, yaitu keintiman versi isolasi, di mana pada fase ini orang tersebut sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Semuanya tergantung dari berbagai pengalaman yang telah dialaminya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada fase parubaya. Seseorang memasuki fase parubaya pada usia 40-60 tahun. Setelah mengalami berbagai macam hal dan masalah, di fase ini seseorang memiliki krisis utama, peduli, dan pemandu keturunan versi stagnansi, di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu, serta ingin meninggalkan suatu warisan. Namun demikian adanya kemungkinan seseorang justru merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan besar di hidupnya. Dan yang terakhir itu adalah fase lansia. Seseorang memasuki fase lansia dimulai pada usia 60 tahun. Fase lansia di mana krisis utama yang dialami pada fase ini adalah integritas versi putus asa. Rasa integritas cenderung muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar akan peran yang didapatkannya selama masa muda. Sedangkan seringkali rasa putus asa ini muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah dialaminya. Pada fase ini, sosok yang berpengaruh adalah siapapun yang dapat membuat dirinya merasa berguna. Oleh karena itu, untuk kamu yang memiliki lansia di rumah, usahakanlah untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk segala bantuan yang diberikannya meski sekecil apapun. Materi selanjutnya yaitu adalah teori pentahapan menurut Levinson. Levinson itu siapa sih? Daniel Levinson adalah seorang sarjana psikologi lulusan dari Universitas Yale. Teori Levinson ini sangat penting karena termasuk salah satu yang diduga benar bahwa perkembangan dan pertumbuhan terjadi baik apabila sudah menginjak masa dewasa. Teori ini memiliki dua konsep utama yaitu the stable period. Ini adalah masa ketika seseorang membuat pilihan yang sulit dalam hidupnya. Kemudian ada the transition period. Ini adalah akhir dari tahapan dan juga awal tahapan selanjutnya. Teori musim-musim kehidupan dari Levinson. Menurutnya, usia 20-an sebagai novice fase atau fase orang baru dari perkembangan orang dewasa. Novice fase adalah waktu untuk eksperimentasi yang bebas dan waktu untuk menguji impian di dunia nyata. Kira-kira pada usia 28-33 tahun, individu mengalami periode transisi di mana ia harus menghadapi persoalan penentuan tujuan yang lebih serius. Pada usia 30-an, individu biasanya berfokus pada keluarga dan perkembangan karir. Pada usia 40, individu telah mencapai tempat yang stabil dalam karirnya dan sekarang harus melihat ke depan pada jenis kehidupan yang akan dijalaninya sebagai orang dewasa usia tengah baya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh teori Levinson. Setelah beberapa tahun mengumpulkan data untuk teorinya ini, Levinson mengalami depresi berat. Maka dari itu, setiap orang mempelajari ini umumnya harus punya 3 hal penting, yaitu yang pertama, mereka datang dari keluarga yang harmonis. Yang kedua, mereka mempunyai tujuan yang jelas terhadap kehidupannya. Yang ketiga, berubah menjadi pribadi yang berkecukupan. Halo semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi lansia. Untuk teman-teman disimak ya penjelasannya. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi psikologi lansia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi psikologis pada lansia yang harus disikapi dengan bijak agar mereka merasakan kebahagiaan di hari tuanya. Faktor-faktornya itu,
Satu, penurunan kondisi fisik. Semakin tua seseorang, maka semakin jelas pula perubahan fisik yang terlihat. Misalnya, energi yang berkurang, kulit semakin keriput, gigi yang mulai rontok, ataupun tulang yang semakin rapuh. Penurunan kualitas fisik secara drastis akan terjadi ketika seseorang memasuki masa lansia. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologi maupun sosial dan menyebabkan kebiasaan ketergantungan pada orang lain. Penurunan fungsi seksualitas. Penurunan fungsi seksualitas berhubungan dengan gangguan fisik seperti gangguan jantung, gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus, vaginitis, kekurangan gizi yang dikarenakan permasalahan pencernaan yang menyebabkan menurunnya nafsu makan. Nah, menurut Erikson mengungkapkan bahwa permasalahan psikologi pada orang yang mencapai tahapan lanjut usia akan terlihat dari gejala penurunan fisik yang sejalan dengan aspek psikologisnya. Nah, bagi pria, fase lanjut usia ditandai dengan memasuki fase klimakterium, sedangkan wanita ditandai dengan fase menopause. Perubahan aspek psikososial. Pemicu aspek psikososial pada lansia, menurunnya fungsi kognitif dan motor. Fungsi kognitif yang merupakan proses belajar, pemahaman, ataupun perhatian, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia melambat. Sedangkan psikomotorik adalah dorongan kehendak meliputi gerakan, tindakan, dan koordinasi yang berakibat lansia menjadi kurang cekatan. Dengan berubahnya kedua aspek tersebut akan berdampak pada perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan kepribadian lansia. Perubahan peran sosial di masyarakat. Dengan semakin lanjut usia, biasanya lansia akan melepaskan diri dari kehidupan sosialnya dikarenakan segala keterbatasan yang ia miliki. Keadaan ini berdampak pada menurunnya interaksi sosial para lansia. Nah, hal tersebut mengakibatkan hilangnya peran di tengah masyarakat, penyesuaian diri yang buruk akan timbul. Nah, cara menyikapi perubahan psikologi lansia adalah peran penting keluarga dalam membina kondisi psikis